Kalau pembelajaran, kalau sesuai edaran itu ya, sebetulnya kalau sesuai edaran pemerintah, pelaksanaan pembelajaran itu harus dilaksanakan secara daring gitu. Tetapi pada pelaksanaan, karena kalau full daring itu tingkat efektivitasnya kurang, sehingga sesekali kita melaksanakan pembelajaran secara luring juga, walaupun tetap kita memperhatikan protokol kesehatan, di mana pelaksanaannya itu ialah kelas itu hanya boleh diisi oleh setengah dari jumlah siswa. Jadi jika jumlah siswa dalam kelas itu 40, maka yang boleh mengisi kelas itu hanya 20. Nah, sebelum itu tetap dilaksanakan seperti pengecekan suhu, pengecekan harus cuci tangan, menggunakan protokol kesehatan seperti masker dan lain-lain lah. Fasilitas pun ada di depan, nanti boleh dilihat. Nah, mungkin itu. Tetapi tetap mayoritas untuk saat ini karena kondisinya ya kita ketahui bersama, maka pembelajaran itu dilaksanakan secara daring gitu. Ya oke, terima kasih ya Teh Ayu untuk pertanyaannya. Jadi yang pertama ya, yang perlu diketahui pembelajaran selama pandemi ini kan pandemi telah berlangsung selama 1 tahun lebih ya. Nah, dari awal pandemi hingga saat ini di SMK KP Baro sendiri pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan situasi. Jadi ketika seperti sekarang ditetapkan PPKM oleh pemerintah, nah pembelajaran dilaksanakan secara daring. Tapi ketika situasi membaik seperti Kabupaten Bandung masuk zona hijau nih, nah pembelajaran dilaksanakan luring tatap muka tapi terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan. Jadi kalau untuk metode pembelajaran yang digunakan mungkin lebih tepatnya disebut hybrid dengan melihat situasi dan kondisi yang ada. Kalau media yang digunakan dalam proses pembelajaran itu kita memanfaatkan media-media yang mayoritas itu dimiliki oleh anak. Apa contohnya? Yang paling mudah itu menggunakan WA atau WhatsApp. Jadi kita melakukan pembelajaran melalui WhatsApp. Walaupun tidak sepenuhnya, kebanyakan pembelajaran melalui itu. Selain daripada itu, kita juga melakukan atau menggunakan media seperti Google Classroom. Sesekali kita melaksanakan video conference seperti menggunakan Zoom Meeting ataupun Google Meet. Dan kalaupun ya yang lebih simpelnya, kadang saya juga memberikan link pembelajaran di media seperti YouTube. Itu kan anak-anak sudah memilikinya gitu. YouTube hanya tinggal mengakses. Nah, nanti saya menyediakan itu. Oke, untuk media atau aplikasi yang saya gunakan dalam mengampu mata pelajaran saya sendiri ya, saya menggunakan banyak sebenarnya berbagai media saya gunakan karena saya melihat kecenderungan media yang cocok untuk peserta didik itu sendiri. Saya pernah menggunakan Google Classroom, saya pernah menggunakan grup WhatsApp pribadi gitu. Maksud pribadi teh grup WhatsApp yang hanya mata pelajaran saya, tidak bersatu dengan mata pelajaran yang lain. Cuman untuk sekarang karena mengedepankan efektivitas dan interaksi terhadap siswa, saya menggunakan WhatsApp grup kelas yang di dalamnya terdapat mata pelajaran lain juga. Jadi ketika pembelajaran daring itu sesuai dengan waktu mata pelajaran yang saya ampu. Nah itu kenapa? Karena saya ingin mendapatkan interaksi dan keefektifan dari peserta didik itu sendiri. Kalau penggunaan bahan ajar seperti modul, LKS dan lain sebagainya, saat ini saya tidak terlalu memberatkan ke arah sana ya, khususnya matematika. Kenapa? Karena kalau hanya dikasih modul saja ataupun ya bentuk LKS, catatan dan sebagainya, dan tidak ada yang menjelaskan, kasihan ke siswanya gitu kalau tidak ada yang menjelaskan. Makanya untuk saat ini kebanyakan saya menggunakan video pembelajaran gitu. Ya, yang tadi alternatifnya saya gunakan media pembelajaran yang ada di YouTube. Saya menggunakan video conference seperti Zoom Meeting ataupun Google Meet. Sesekali juga
mungkin saya butuhkan seperti media pembelajaran Genius gitu. Nah, itu digunakan gitu. Nah, itu tadi kalau tahapan kenapa saya di awal itu membicarakan menggunakan WhatsApp, karena memang seluruh siswa itu semuanya ataupun mayoritas sudah mempunyai WhatsApp. Jadi kita komunikasi dulu lewat WhatsApp. Lewat WhatsApp pun beberapa guru bisa melakukan absensi kehadiran melalui WhatsApp. Nah, setelah itu kalaupun kita menggunakan media pembelajaran yang lain seperti halnya nanti Google Classroom kah, ataukah melalui Google Meet kah, ataukah Zoom, ataukah link pembelajaran di media YouTube, kita bisa menginformasikannya di grup WhatsApp tersebut gitu. Nah, itu hanya tahapan awalnya mah untuk mempermudahnya lewat itu gitu, supaya terpantau juga kan. Kalau lewat WhatsApp itu kan enak, kalau di dalam grup kelas itu ketika kita mencari sesuatu kita pun bisa lihat yang membuka itu, yang membaca siapa saja gitu kan. Kalau WhatsApp tuh enak, beda halnya dengan Google Classroom ataupun yang lainnya ya, kita belum bisa mengetahui siapa saja yang sudah membuka gitu kan, ataupun membaca informasi yang kita berikan dan lain sebagainya. Nah, itu yang digunakan. Untuk proses tahapan pembelajaran selama daring, yang pertama mungkin normatif ya, seperti kebanyakan pembelajaran daring dibuka dengan berdoa, lalu menanyakan kabar dari peserta didik dan kesiapan dari peserta didik. Nah, adapun untuk selanjutnya saya biasanya menggunakan Google Form untuk mengisi absensi kehadiran dari peserta didik yang mengikuti pembelajaran saya. Nah, lalu biasanya saya langsung mengasih materi, itu materinya dalam bentuk video atau dalam bentuk PDF atau dalam bentuk PPT. Nah, itu saya kasih, lalu setelah selesai pembelajaran biasanya di akhir saya memberikan seperti kuis atau refleksi pembelajaran kepada siswa, dan itu akan dibahas di minggu selanjutnya. Dan itu bentuknya biasanya kalau enggak Google Form, tugasnya itu dalam bentuk-bentuk yang lain seperti itu. Efektivitas pembelajaran itu tetap muka, belajar apapun tetap yang paling efektif itu adalah bertemu langsung dengan gurunya kan, seperti itu. Kalau ya dengan kondisi saat ini mah kita memaksakan lah, katakan memaksakan, ataupun ya karena terpaksa dengan kondisi sehingga kita harus tetap survive gitu, seperti itu. Lalu selama pembelajaran daring ini bagaimana hasil belajar siswa itu Pas? Ya, kalau hasil belajar ya karena tadi di awal saya bilang tidak lebih efektif daripada pembelajaran secara tatap muka langsung, maka untuk hasil pun ya sesuai dengan itu gitu. Kita tidak bisa mengharapkan lebih, pun dengan saya tidak bisa memantau siswa secara langsung juga gitu. Ya, kalau hasil pembelajaran mah tetap tergantung proses siswanya masing-masing. Kalaupun dia yang sungguh-sungguh dan lain sebagainya lah mengikuti pembelajaran, ya hasilnya akan bagus gitu. Tetapi kalau yang tidak sungguh-sungguh, tidak mengikuti arahan yang sudah diberikan, ya kita bakalan ketahui juga hasilnya bakalan gimana gitu kan. Nah, yang jadi problem itu di kondisi saat ini yaitu kita tidak bisa memantau secara langsung, sehingga kita tidak bisa melihat secara langsung juga proses bagaimana siswa itu belajar gitu. Kalau berbicara efektif tidaknya ya, karena melihat situasi dan kondisi, pembelajaran daring ini menjadi pilihan yang mau tidak mau harus dipilih, sehingga sebisa mungkin kita sebagai pengajar, tenaga pendidik mengefektifkan pembelajaran daring ini untuk mencapai tujuan pembelajaran, terutama dalam mata pelajaran yang saya ampu ya. Saya harus mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Nah, itu bagaimana sih caranya biar pembelajaran daring efektif? Nah, itu kembali lagi ke pendidik atau tenaga pengajar itu sendiri. Bagaimana cara menyampaikan materi biar pembelajaran daring ini efektif. Kalau harapan ataupun harapan saya khususnya terhadap mahasiswa KKN, yang jelas maksimalkan proses di dalam ya perkuliahan,
maksimalkan, karena kesempatannya ya cuman saat ini mungkin. Tadi Nona Ayu ya namanya ya, Nona Ayu melaksanakan KKN. Nah, maksimalkan prosesnya. Nah, kalaupun harapan untuk pihak sekolah sebetulnya tidak banyak yang diharapkan gitu. Untuk saat ini mungkin ya masih terkondisikan lah dengan di sekolah ini ada 20 mata pelajaran, dan dengan media yang digunakan juga melihat proses yang terlaksana. Tidak banyaklah yang diharapkan, ataupun bahkan ya kalaupun barangkali ada yang ingin dilakukan oleh mahasiswa KKN ya boleh, sangat terbuka. Kalaupun misalkan dari Nona Ayu tadi ingin mengajukan apa gitu kan, ataupun berkontribusi di bidang apa ya boleh, kalaupun mau melakukan itu. Kalaupun tidak ya gak jadi masalah juga gitu. Harapan dan kontribusi ya terhadap mahasiswa yang sedang KKN seperti Teh Ayu. Mungkin yang pertama bahwa KKN ini adalah tempat belajar, tempat mahasiswa terjun langsung ke lapangan, melihat kondisi masyarakat di sekitar seperti apa. Mungkin harapan kedepannya bahwa terjun ke masyarakat dan pengabdian kepada masyarakat itu tidak hanya dilakukan saat ada momentum seperti KKN, melainkan ketika lulus tumbuh kesadaran dari diri mahasiswa sendiri untuk mengabdi ke lingkungan sekitar terutama. Seperti itu paling. Baik, Bapak terima kasih atas menjawab pertanyaan-pertanyaan saya, dan terima kasih untuk ketersediaan Bapak dalam saya wawancarai. Bapak terima kasih.